Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Mahkamah Konstitusi telah menganulir ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold 4% bagi partai politik untuk lolos ke Senayan. Lalu berapa idealnya ambang batas bagi partai untuk lolos ke DPR? Dan bagaimana pula usulan tentang adanya fraksi threshold untuk mengakomodasi hilangnya suara rakyat akibat partai politik gagal untuk memenuhi ambang batas parlemen? Di tengah proses rekapitulasi penghitungan suara dalam pemilihan legislatif 2024 lalu, Mahkamah Konstitusi kembali mengeluarkan putusan yang menganulir ketentuan ambang batas atau parliamentary threshold partai politik untuk lolos ke Senayan. Meski belum berlaku efektif dalam pemilu 2024 lalu, ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4% dipastikan akan berubah pada pemilu 2029 nanti. Sejumlah politisi menilai ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4% ini memang berpotensi membuat banyak suara pemilih akan tergerus dalam setiap pemilu yang ada. Oleh sebab itu, DPR RI diharapkan akan bisa merubah ketentuan ambang batas parlemen dalam revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Ya, kalau saya idealnya ya, kalau sesuai dengan jumlah komisi, ya satu fraksi sekitar 1,9%, ya 2% lah. Tapi nggak perlu disebut nggak perlu disebut persentasenya, sebut aja sesuai dengan jumlah komisi yang ada. Baik. Itu aja. Ya. Sehingga selain misalnya tidak, menurut saya ya tidak perlu ada threshold, tapi juga yang perlu difikirkan adalah satu partai satu kandidat. Tapi yang supaya rakyat mengenal, tadi yang Mbak Wiwi bilang, mengenal siapa calonnya. Sekarang rakyat tidak mengenal calonnya. Kalau ada 10 kursi kali 18 partai, 180 orang harus dipilih di dalam TPS, sementara di Pilpres itu cuma 3 nomor. Yang ini 180-an, 150-an nomor. Bagaimana rakyat bisa mengenal mereka? Mustahil itu. Jadi hanya Pilpres yang bisa fair. Yang pileg saya kira sulit itu. Untuk menghindari hilangnya suara pemilih, politisi Partai Solidaritas Indonesia PSI Grace Natali mengusulkan diberlakukannya kembali fraksi threshold, di mana partai-partai yang gagal memenuhi ambang batas bisa bergabung untuk memenuhi persyaratan membentuk fraksi di DPR. Ya, terkait dengan parliamentary threshold itu kan ketentuan yang diatur pasca pemilu 2009. Sebelumnya adalah electoral threshold, sehingga pada pemilu 99 dan 2004 itu banyak partai di parlemen. Jadi meskipun hanya 1 kursi, 2 kursi, 3 kursi itu lolos semuanya ke parlemen. Nah, fraksi partai-partai yang tidak memiliki kecukupan kursi membentuk fraksi, mereka bergabung menjadi fraksi gabungan. Nah, fraksi gabungan itulah yang mungkin bahasa dari Grace Natali dianggap sebagai fraksi threshold. Padahal praktek itu sudah pernah dilakukan. Namun, politisi Partai Keadilan Sejahtera Mardani Alisera menilai penerapan fraksi threshold ini belum bisa dilakukan karena tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang. Semua boleh usul, tetapi semua harus ikut undang-undang. Undang-Undang 7 2017-nya menyatakan bahwa tidak ada fraksi threshold. Keputusan MK juga diserahkan kembali kepada pembuat undang-undang. Karena itu ikut aturan, ikut undang-undang. Kita akan revisi. Monggo dikasih masukan saat revisi nanti. Sejak pemilu 2009, ketentuan ambang batas parlemen beberapa kali mengalami perubahan. Dari 2,5%, 3,5%, dan 4%. Meski bertujuan untuk menyederhanakan jumlah partai politik, ketentuan ini justru membuat hilangnya suara pemilih yang memilih partai politik yang tidak lolos ke DPR RI. Tim TV One mengabarkan.